sekali serta mengancam daya dukung lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menelan implementasi master plan, identifikasi hambatan, dan juga merumuskan solusi guna menjamin keberlangsungan pariwisata di Kelurahan Pucung. Nah, dari laporan tersebut muncul 3 rumus masalah yang diambil. Yang pertama, bagaimana implementasi master plan kelurahan pada sektor pariwisata di Kelurahan Pucung, Kabupaten Gunung Suko, Kabupaten Gunung Kidul. Yang kedua, apa kendala yang dihadapi dalam implementasi master plan kelurahan pada sektor pariwisata di Kelurahan Pucung, Kabupaten Gunung Suko, Kabupaten Gunung Kidul. Dan yang ketiga, apa solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala implementasi master plan kelurahan pada sektor pariwisata di Kelurahan Pucung, Kabupaten Gunung Suko, Kabupaten Gunung Kidul. Adapun tujuan penelitian, yang pertama untuk mengetahui implementasi master plan kelurahan pada sektor pariwisata di Kelurahan Pucung, Kabupaten Gunung Suko, Kabupaten Gunung Kidul. Yang kedua, untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam implementasi master plan kelurahan pada sektor pariwisata di Kelurahan Pucung, Kabupaten Gunung Suko, Kabupaten Gunung Kidul. Dan kemudian untuk mengetahui solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala implementasi master plan kelurahan pada sektor pariwisata di Kelurahan Pucung, Kabupaten Gunung Suko, Kabupaten Gunung Kidul. Selanjutnya ada beberapa penelitian. Yang pertama itu bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam pengembangan dan pengendalian lahan serta perencanaan tata ruang yang berkelanjutan. Yang kedua, untuk Sekolah Tinggi Pertanian Nasional sebagai sumber data dan referensi akademik yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya terkait implementasi master plan literasi masyarakat di tingkat desa. Yang ketiga, untuk pemerintahan Kelurahan Pucung untuk memberikan gambaran lengkap mengenai proses implementasi, hambatan, dan solusi dalam pelaksanaan master plan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan dan pengembangan strategi pembangunan dasar secara berkelanjutan. Yang keempat, untuk model sendiri untuk sebagai persyaratan memperoleh sarjana terapan di bidang pertanahan dalam program studi diploma pertanahan. Selanjutnya, kajian teratur di sini peneliti mengambil 5 kajian teratur yang bisa dilihat di depan. Yang terdapat cara penelitian atau riset yang menjadi dasar bagi penelitian ini. Jika penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada tahapan perencanaan, kesiapan teknis, dan tidak membahas pada sektor wisata dan pada tingkat yang lebih besar seperti kabupaten atau kota. Penelitian ini melakukan lebih jauh lagi dengan mengkaji tahap implementasi dari master plan yang telah disusun secara spesifik di sektor pariwisata. Itu ada kerangka teologis. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan model persesuaian stakeholder yang menetapkan bahwa keselasan antara 3 unsur tersebut seperti program, organisasi pelaksana, dan kelompok sasaran. Dengan kata lain, implementasi haruslah sentralisasi program, kemampuan organisasi pelaksana, dan kesiapan masyarakat sangat menentukan tercapainya tujuan program secara efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya ada sustainable tourism. Sustainable tourism ini digunakan untuk memastikan adanya keseimbangan antara manfaat ekonomi, pelestarian budaya lokal, perlindungan lingkungan alam, serta bertujuan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan, pelaku industri lingkungan, serta masyarakat lokal dan dapat diterapkan pada seluruh bentuk aktivitas di berbagai jenis destinasi. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Pada kerangka pemikiran ini dimulai dari dokumen master plan Kelurahan Pucung yang membagi wilayahnya ke dalam beberapa sektor, di mana sektor pariwisata menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Proses ini kemudian dibedah dalam menggunakan 3 elemen utama dalam model Korten untuk meninjau keserakahan di tingkat lokal hingga ditemukan hambatan dan juga solusi yang dihasilkan selama proses pengimplementasian master plan di sektor pariwisata. Selanjutnya ada metode penelitian. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena yang diteliti secara lebih mendalam dengan pendekatan deduktif untuk mendapatkan pemahaman mendalam dan luas mengenai tingkat fenomena implementasi master plan di lapangan berdasarkan persepsi para informan. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kelurahan Pucung, Kabupaten Gunung Suko, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Subjek penelitian ini dipilih menggunakan perspektif sampling yang meliputi perangkat desa, pengurus tempat wisata, serta masyarakat kota seperti pemilik lahan dan pelaku UMKM yang memiliki informasi relevan terkait implementasi master plan dengan jumlah
termuat sekitar 10 sampai 15 orang. Adapun jenis data yang pertama itu data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam secara langsung oleh para informan. Selanjutnya ada data sekunder yang dikumpulkan melalui dokumentasi terhadap dokumen-dokumen seperti data pelecehan kelurahan, RKP kelurahan, master plan desa, data BPS, dan juga data potensi dan kondisi perusahaan kelurahan tujuh. Selanjutnya itu ada tracking dan instrumen pengumpulan data. Data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dengan informan dan alat pencatat, sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumentasi yang relevan dari pemerintah kelurahan Pucung dan BPS Kabupaten Gunung Kidul dengan bantuan alat pencatat dan juga kamera. Yang terakhir adalah teknik analisis data. Pada teknik analisis data ini dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama itu tahap pengenalan awal dan terhadap usulan data. Yang kedua adalah tahap reduksi dan abstraksi data. Yang ketiga adalah tahap penyusunan satuan informasi terkecil. Yang keempat adalah pengelompokan satuan informasi terkecil. Dan yang terakhir adalah penyusunan proposisional. Hasil akhir dari atas ini berupa pemetaan proposisional yang disusun secara logis dan argumentatif untuk menjawab seluruh pertanyaan penelitian mengenai fenomena informasi master plan perusahaan di Kelurahan Pucung. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Rafi. Baik, terima kasih atas presentasi dari penyaji tentang karya dan konteks. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita berikan kepada Tarman. Baik, masih yang di belakang sana. Baik, perkenalkan nama saya Jokowi Kompansa, NID 2231-4304. Saya bertanya kepada calon peneliti, apa yang sebenarnya menjadi langkah kiat kebaruan dari penelitian ini dibandingkan 5 penelitian terdahulu yang Anda cantumkan pada kajian status? Terima kasih. Lanjut pertanyaannya kepada saudara. Ya, silakan. Perkenalkan nama saya Dimas Kurniawan, NID 2234-2078. Izin bertanya kepada calon peneliti, mengapa kondisi geografis Kelurahan Pucung terutama kawasan Kars dan wilayah Kurang yang tadi dijelaskan di PPT jadi tantangan implementasi master plan? Terima kasih. Dan yang terakhir, pertanyaan terakhir. Baik, yang di belakang sana. Baik, perkenalkan nama saya Dewa Dika Permana. Ingin bertanya, mengapa calon peneliti memilih model kesesuaian David C. Corten pada penelitian saudara? Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan ditampung dulu dan akan dijawab oleh penyaji ketika sudah siap. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dari Mas Anu. Apa kebaruan dari penelitian ini? Jadi pada penelitian ini penggunaan model implementasi David C. Corten menjadi kebaruan dari penelitian ini karena dapat menambah perspektif baru dalam melihat sesuatu program yang diimplementasikan. Kemudian mulai dari program itu sendiri sampai dengan masyarakat hingga organisasi pelaksana yang belum banyak dibahas pada penelitian terdahulu. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Henry, mengapa kondisi geografis menjadi tantangan implementasi? Karena dari segi lahan Kars yang sulit untuk menahan air dan medan yang sangat ekstrim dapat menyebabkan perencanaan yang tidak sesuai dengan zonasi yang sudah direncanakan, sehingga dapat mendorong alih fungsi lahan ke wilayah yang lebih landai, namun bukan pada sektor yang sudah ditentukan, sehingga dapat menghambat proses implementasi pada masa depan. Selanjutnya pada pertanyaan terakhir, kenapa saya memilih model kesesuaian yang ditetapkan? Saya memilih ini karena untuk menjaga keselarasan antara tiga komponen utama tadi seperti program, yaitu master plan sendiri, kapasitas pemerintah dalam menjalankan master plan tersebut, dan juga desa dan juga masyarakat sebagai orang yang terkena dampak langsung dari master plan tersebut. Dan juga ini misalnya bagaimana tiga komponen tersebut berinteraksi dalam
Oke, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bertanya. Selanjutnya kita masuk ke dalam sesi tanggapan dosen kepada dosen pembahas dan dosen pembimbing. Pertama, tanggapan dari dosen pembahas Bapak Profesor Dr. Insinyur